Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, halaman 278 sampai dengan 280, Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu statistika. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya. Perhatikan pada halaman 278, bagian yang pertama yaitu di jangkauan. Perhatikan diagram garis produksi beras Indonesia berikut. Di sini ada grafik. Ini adalah yang sumbu mendatar atau horizontal adalah bulannya, dan yang atas adalah produksi berasnya. Perhatikan yang berwarna hijau adalah tahun 2020 dan yang berwarna merah adalah tahun 2021. Agar dapat dihitung selisihnya, coba lengkapi tabel berikut. Nah, untuk penghitung selisih. Pertama, perhatikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, produksi beras tertinggi adalah 5.626, yaitu pada bulan April. Ini produksi tertingginya di tahun 2020. Kemudian produksi terendahnya di tahun 2020 ini adalah 934, yaitu di bulan Januari. Maka selisihnya dari yang tertinggi dikurangi yang terendah, berarti 5.626 dikurangi 934, yaitu 4.629 ton. Selanjutnya perhatikan yang di tahun 2021. Produksi tertingginya ada di bulan Maret, yaitu 5.570, dan produksi terendahnya ada di bulan Desember, yaitu 1.174. Sehingga selisihnya adalah 5.570 dikurangi 1.174, yaitu 4.396. Untuk selanjutnya, selisih dari data tertinggi dengan data terendah dinamakan dengan jangkauan. Jadi jangkauan itu adalah selisih dari data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi jangkauan dapat diartikan dengan mengurangi data tertinggi dengan data terendah. Jadi jangkauan data tahun 2020 adalah 5.626 dikurangi 934, hasilnya adalah 4.629. Dan jangkauan data tahun 2021 adalah 5.570 dikurangi 1.174 adalah 4.396. Ini adalah jangkauannya di tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya masih di halaman 279 pada bagian ayo mencoba. Tinggi badan siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Jadi sini perhatikan tabelnya. Dari mulai Anton, Joko, Made, Nadipa, Cutmetia, Dewa, Robert, dan Andika. Ini perhatikan tingginya untuk masing-masing siswa. Yang A, tentukan jangkauan dari data tersebut. Maka jangkauannya adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertinggi berarti yang tingginya paling tertinggi, yaitu Dewa. Kemudian data terendahnya adalah yaitu tinggi dari Nadifa. Tinggi dari Dewa adalah 168 cm. Tinggi dari Nadifa adalah 154 cm. Maka jangkauannya adalah 14. Jadi 168 dikurangi 154 adalah 14. Jika Nadifa tidak ikut dalam perhitungan, tentukan jangkauan data tersebut. Nah, data Nadifanya tidak ikut, berarti 154 cm tidak ada. Maka data tertingginya tetap, yaitu Dewa, yaitu 168. Sedangkan data terendahnya sekarang bukan Nadifa lagi karena Nadifa tidak ikut. Maka data terendahnya adalah Anton, yaitu 156 cm.
Jadi 168 untuk tinggi dewa dikurangi 156 hasilnya adalah 12. Jadi jangkauannya adalah 12. Selanjutnya yang C. 6 bulan lagi semua siswa tinggi badannya naik 2 cm kecuali Robert naik 4 cm. Tentukan jangkauan dari data terbaru. Perhatikan bahwa semua siswa naik 2 cm kecuali Robert yang naik 4 cm. Berarti Anton dari 156 menjadi 158 cm. Joko dari 162 ditambah 2 menjadi 164 cm. Made dari 158 cm ditambah 2 menjadi 160 cm. Nadipa dari 154 cm ditambah 2 menjadi 156 cm. Cut Mutia dari 160 ditambah 2 menjadi 162 cm. Dewa dari 170 ditambah dari 168 ditambah 2 menjadi 170 cm. Kecuali Robert. Robert itu naiknya adalah 4 cm, maka 167 ditambah 4 hasilnya adalah 171 cm. Andika dari 166 ditambah 2 menjadi 162 cm. Maka jangkauannya adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Nah sekarang tinggi tertinggi itu bukan Dewa lagi. Sekarang tinggi tertinggi itu adalah Robert dikurangi tinggi terendahnya masih tetap Nadifa. Robert tingginya adalah 171 cm dikurangi tinggi Nadifa adalah 156. 171 dikurangi 156 adalah 15. Maka jangkauannya adalah 15. Selanjutnya yang kedua, perhatikan diagram batang berikut. Ini data vaksin kedua per Agustus 2022 di 10 provinsi. Diagram batang berikut menunjukkan data vaksinasi dosis kedua di 10 provinsi. A. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Berarti jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya perhatikan diagram batang yang paling tinggi, yaitu data dari Jawa Timur yang berwarna jingga. Kemudian data terendahnya perhatikan yang nilainya paling rendah, yaitu Papua 197.754 data Papua. Maka data tertinggi Jawa Timur yaitu 7.780.398 dikurangi data Papua terendah yaitu 197.754. Maka jangkau hasilnya adalah 7.582.644. Jadi jangkauannya adalah 7.582.644. Kemudian yang B, jika Provinsi Jawa Timur tidak ikut dalam perhitungan, tentukan jangkauan data yang terbaru. Berarti Jawa Timur tidak ikut di dalam perhitungan. Perhatikan tinggi selanjutnya, ketika Jawa Timur tidak ada adalah tinggi yang terendahnya yang kedua setelah Jawa Timur, yaitu DKI Jakarta. Jadi yang jangkauannya adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya sekarang bukan Jawa Timur lagi karena tidak ikut di dalam perhitungan, yaitu menjadi Provinsi DKI Jakarta. Data terendahnya masih tetap Papua, yaitu 197.754. Perhatikan data DKI Jakarta. Data DKI Jakarta adalah 4.932.704. Dikurangi data Papua, yaitu 197.754. Maka hasilnya adalah 4.734.950. Jadi jangkauan untuk data vaksin ini tanpa Jawa Timur hasilnya adalah 4.734.950. Selanjutnya yang C. Pada 3 bulan lagi, semua provinsi naik 10%, kecuali Papua naik 40%. Tentukan jangkauan dari data terbaru. Perhatikan, semua provinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, itu naiknya adalah 10%. Papua naiknya adalah 40%. Misalnya contohnya Aceh. Aceh adalah 1.116.609.
maka kenaikannya adalah 10%. Berarti ditambah 10% dari 1.116.609 adalah 111.661. Maka 1.116.609 ditambah 111.661. Hasilnya adalah 1.228.270. Dengan cara yang sama, maka untuk Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusantara Tenggara ditambahkan 10%. Maka hasilnya dapat kita lihat pada seperti tabel berikut ini. Kemudian perhatikan, karena pengecualian adalah Papua. Papua kenaikannya adalah 40%. Berarti Papua asalnya adalah 197.754. Maka 40%-nya adalah 197.754 dikali 40% atau dikali 0,4. Hasilnya adalah 79.102. Maka kita jumlahkan data awal Papua yaitu 197.754 ditambah 79.102. Hasilnya adalah 276.856. Apabila kita perhatikan, jangkauannya adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya masih tetap Jawa Timur. Sedangkan data terendahnya sekarang adalah Papua. Data Jawa Timur setelah kenaikan 10% adalah 8.558.438 dikurangi data terendahnya yaitu Papua dengan kenaikan 40% adalah 276.856. Maka 8.558.438 dikurangi 276.856 adalah 8.281.582. Maka jangkauannya adalah 8.281.582. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 8 halaman 278 sampai dengan 280 kurikulum merdeka edisi buku tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.